Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Para hadirin jamaah salat zuhur, kita sebagai orang-orang Islam bukan hanya diperintahkan untuk beribadah, tetapi yang diperintahkan itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita nyatakan di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah tetapi beribadah kepada yang lainnya juga, mengagungkan yang lainnya, maka ini tidak diterima. Inilah yang disebut dengan kemusyrikan, kesyirikan. Dan dia dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat ketika di dunia. Begitu juga Allah katakan di dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, tapi tidak sebatas beribadah kepada Allah, mukhlishin lahuddin, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Begitu juga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, bukan sebatas beribadah, liya'buduni, beribadah kepadaku saja. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk dan berhati-hati waspada daripada kemusyrikan, ya berarti kita tidak sungguh-sungguh menjaga keislaman kita. Karena kalau orang berbuat syirik menyekutukan Allah, ya maka artinya dia keluar dari Islam, bukan lagi orang Islam. Apa sih yang menjadi penyebab utama kesyirikan? Ya, yang menjadi penyebab utama adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh, sehingga dijadikan perantara antara dia dengan Allah, dengan mengatakan, saya kalau langsung ibadah kepada Allah, saya kalau doa kepada Allah, siapa saya ini orang yang banyak dosa, apakah mau diterima oleh Allah? Maka ada orang-orang soleh yang dijadikan perantara. Ya, inilah yang paling pertama kemusyrikan terjadi, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka kaum Nabi Nuh itu mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa yauqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 nama ini adalah 5 yang dijadikan berhala, yang dulunya mereka orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang dikultuskan, yang dibuat patung-patung. Awalnya memang tidak untuk disembah, untuk mengingat tentang mereka, mengenang mereka, tapi akhirnya mereka menjadikan perantara yang bisa menyampaikan kepada Allah. Karena orang-orang musyrik itu ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala, mereka mengatakan di surat Az-Zumar, ma na'budul asnama illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya maka Allah. Tapi kalau saya langsung ke Allah, siapa saya? Maka butuh perantara. Itulah hakikat kemusyrikan. Makanya ketika kita berdoa saja langsung kepada Allah, tidak harus mencari wasilah, mencari perantara-perantara, datang ke kuburan, datang ke pohon-pohon keramat dan sebagainya.
Itu adalah hakikat dari kesyirikan, dan perlu kita ingat bahwa Rasul sudah mengingatkan kemusyrikan ini bukan hanya ada pada orang-orang non-muslim, bahkan di akhir zaman umatku, kata Rasulullah, akan juga banyak yang melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu para hadirin, mudah-mudahan kita selalu waspada agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.